Fatimah Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang definisi dan sifat kekongruenan. Definisi dan sifat kekongruenan terdapat beberapa definisi dan beberapa teorema tentunya. Nah, untuk definisi 5.1 yaitu berbunyi, jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Ditulis A kongruen B dalam kurung modulo M. Tulisannya seperti itu ya. Nah, bila dan hanya bila M membagi A min B, jika M tidak membagi A min B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Ditulis A tidak kongruen B modulo M. Jadi apabila dia tidak kongruen, bentuk kongruennya itu dicoret seperti itu. Selanjutnya adalah teorema 5.1. A membagi habis B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K, sehingga A sama dengan MK plus B. Jadi untuk membuktikan apakah A kongruen dengan B modulo M, itu bisa dengan mencari bilangan bulat K. Lalu bilangan bulat K tersebut dikali dengan M dan ditambah dengan B, maka menghasilkan A, seperti itu. Di sini adalah contoh dari contoh 5.1, yaitu yang di sini kan A kongruen B modulo M itu bisa dibuktikan dengan A min B. Hasil dari A min B itu membagi habis M. Nah, apabila A min B itu membagi habis M, maka A itu kongruen dengan B dan modulo M. Nah, untuk contoh yang pertama, 25 kongruen 1 modulo 4. Sebab 25 dikurang 1 itu hasilnya 24. 24 itu terbagi oleh 4. Jadi terbukti ya, 25 kongruen 1 modulo 4 itu benar. Nah, 31 tidak kongruen 5 modulo 6. Sebab 31 dikurang 5 sama dengan 26. 26 tidak terbagi oleh 6. Jadi di sini benar ya, yaitu 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6 karena 31 dikurang 5 itu 26. Nah, 26 ini tidak membagi habis 6, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah contoh 5.2. Nah, di contoh 5.2 ini berlaku A kongruen B modulo M. Atau untuk membuktikannya yaitu dengan A sama dengan MK plus B. Nah, contoh yang pertama, 26 kongruen 4 modulo 11. 26 ini kan A, 4 ini B, 11 ini M. Nah, sama saja artinya dengan 26 sama dengan 11 dikali 2 plus 4. 26 ini tadi A, 11 itu M, B nya itu 4 di sini. Nah, jadi K nya itu K nya itu 2. Kenapa K nya 2? Karena 11 dikali K ditambah 4 itu hasilnya 26. Jadi nah, K yang dikali dengan 5 lalu ditambah 4 menghasilkan 26 itu berapa? Nah, di sini kita menemukan 2. Jadi 2 dikali 11 tambah 4 itu hasilnya 26. Untuk contoh yang kedua itu sama seperti tadi, 38 kongruen 3 modulo 5, sama artinya dengan 38 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 3, seperti itu. Selanjutnya adalah definisi 5.2.
jika A kongruen B modulo M dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan M ini kurung kurawal 0,1, 2,3 sehingga modulo min 1 kurung kurawal disebut himpunan residu terkecil modulo M. Dan untuk teorema 5.2, setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tempat 1 di antara 0,1, 2,3 hingga M-1. Selanjutnya adalah contoh 5.3. Residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2, karena sisa dari 71 dibagi 3 adalah 2. Jadi residu itu sisa bagi dari 71 modulo 3. 71 modulo 3 itu kan 71 dibagi 3, itu sisanya 2. Nah, seperti itu. Definisi selanjutnya yaitu definisi 5.3 yang berbunyi himpunan bilangan bulat R1, R2, R3, hingga Rm disebut sistem residu lengkap modulo M bila dan hanya bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan 1 dan hanya 1 dari 0,1, 2,3 sehingga M kurang 1. Untuk teorema 5.3, A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Nah, untuk pembuktian teorema ini itu apabila A kongruen dengan B itu bisa dibuktikan dengan apabila A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Jadi apabila A dibagi oleh M, dia memiliki sisa dan B apabila dibagi dengan M, dia juga memiliki sisa. Nah, sisa dari A dan B itu apabila sama, maka apabila sisa dari A dan B itu sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa A itu kongruen dengan B modulo M. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih.